strong. Nice, it's nice, it's nice. Good. Film diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Paul, seorang dokter bedah yang sangat sukses. Diberitahu kalau Paul ini mempunyai istri yang bernama Lucy, dan satu anak gadisnya yang bernama Jordan. Pada suatu hari, setelah Paul dan keluarganya makan di sebuah restoran, seorang tukang parkir meminta izin untuk memarkirkan mobilnya. Namun saat di dalam mobil, tukang parkir itu malah memotret alamat rumah Paul yang terletak di layar mobil. Ternyata, tukang parkir ini adalah komplotan para perampok, yang akan menjadikan Paul sebagai target perampokannya nanti malam. Pada malam harinya ketika Paul sedang piket malam di rumah sakit, Lucy melihat kalau jendela rumahnya terbuka, beserta dengan jejak kaki yang mengarah ke kamar Jordan. Lalu Lucy yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres, ia pun segera memanggil Jordan anaknya agar segera turun dari kamar. Namun tiba-tiba saja satu perampok membekam Jordan, bersamaan dengan dua komplotan perampok lainnya yang juga muncul menodong Lucy. Kemudian di sini salah satu dari mereka meminta istri Paul untuk segera menyerahkan semua harta benda yang ada di rumah ini. Sementara Jordan sendiri, ia disekap dan juga dilecehkan oleh satu perampok yang sangat bengis itu. Namun teman si perampok mencoba melarangnya, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kekacauan saja. Hingga saat kedua perampok itu sedang beradu mulut, Jordan mencoba memanfaatkan keadaan dengan melukai perampok tersebut, lalu secara bersamaan istri Paul juga datang menyiramkan air panas ke perampok yang satunya. Sampai karena hal itulah para perampok pun menjadi sangat emosi, lalu dengan sadar salah satu dari mereka menembak Lucy dan juga Jordan. Akibat dari itu kini Lucy pun harus meninggal, sedangkan Jordan ia terlihat sekarat. Kemudian terlihat dua detektif polisi yang bernama Rains dan Mira datang untuk menangani kasus perampokan yang menimpa keluarga Paul. Di sana detektif Rains mengatakan kalau perampok itu beranggotakan 3 orang dan sekarang sedang dalam penanganan polisi. Mendengar hal tersebut, Paul menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib dan ia berharap para polisi bisa menangkap komplotan perampok itu secepatnya. Keesokan harinya Paul pun memakamkan istrinya, dan terlihat jelas jika Paul sangat kehilangan atas tewasnya istrinya tersebut. Kemudian saat Paul mengantarkan mertuanya pulang, mertuanya itu melihat ada beberapa orang yang tidak ia kenal masuk ke kebun miliknya. Setelah orang tak dikenal tadi kabur, mertua Paul mengatakan kalau sebagai laki-laki kita harus bisa melindungi keluarga kita, dan menyelesaikan semua permasalahan diri kita. Ia juga mengatakan jangan terlalu berharap kepada polisi, karena biasanya polisi baru akan datang setelah masalah selesai. Singkat cerita beberapa bulan pun telah berlalu, dan terlihat Paul yang mendatangi detektif Rains di kantornya. Di mana kedatangan Paul ini tidak lain untuk menanyakan kepada Rains, apakah Rains sudah menangkap ketiga perampok itu. Namun di sana Rains menjawab kalau ia belum bisa menangkap mereka, dan malah menyuruh Paul untuk mengikhlaskan saja semuanya dan memulai hidup baru. Paul yang mendengar jawaban tersebut ia pun tentu sangat kecewa, dengan kinerja para polisi yang dianggap sangat lambat sekali. Hingga karena itu juga kini Paul berniat akan menangkap ketiga perampok itu, dengan caranya sendiri dan bagaimanapun caranya. Keesokan harinya Paul mendatangi toko senjata, untuk membeli perlengkapan yang akan ia gunakan untuk balas dendam. Namun sayangnya penjaga toko itu mengatakan jika Paul menginginkan senjata, maka Paul harus mempunyai surat izin terlebih dahulu. Hingga Paul yang mengetahui semua itu ia pun langsung mengurungkan niatnya, dan kembali ke rumah sakit untuk bekerja. Lalu saat di rumah sakit Paul mendapatkan pasien yang terluka cukup parah, dan pasien itu membawa senjata yang tak sengaja terjatuh di hadapan Paul. Sampai dari sini Paul yang memang sedang membutuhkan senjata, ia pun secara langsung mengambilnya secara diam-diam.
Ketika di rumah Fowl yang tidak tahu cara memakai senjata, ia pun mencoba mempelajarinya lewat video tutorial. Di sini Fowl terus mempelajari cara memakai senjata tersebut dengan baik, serta melatih akurasi tembakannya. Hingga pada akhirnya, Fowl yang merupakan seorang dokter, ia pun bisa menggunakan senjata itu dengan baik. Keesokan harinya terlihat Fowl yang membawa senjatanya, dan ia bertekad akan mendatangi kota yang sangat rawan dengan kejahatan. Lalu ketika Fowl sedang berjalan, secara tak sengaja ia melihat seorang wanita yang sedang dirampok. Sampai karena hal itu Lakini Fowl pun segera beraksi, untuk menghentikan aksi perampokan tersebut. Secara kebetulan di jendela rumah, terlihat seorang wanita yang merekam semua aksi Fowl tadi. Sementara Fowl, dengan sadas ia menghabisi para perampok itu dengan senjata, lalu bergegas pergi. Setelah kejadian itu terlihat detektif Rains dan Mira yang datang, untuk mengolah TKP. Di sini wanita yang merekam tadi mengatakan kalau ia melihat seorang lelaki berkupluk, yang datang secara tiba-tiba dan menghabisi para perampok itu. Ia juga memberikan video rekaman tadi kepada detektif Rains dan Mira, namun mereka tidak menyadari kalau lelaki tersebut adalah Fowl yang memakai kupluk. Seketika itu juga video Fowl itu pun menjadi sangat viral, sampai diberitakan di setiap TV dan sosial media. Keesokan harinya Fowl mendapat pasien yang masih anak-anak, dan ia terluka akibat tembakan di bagian kakinya. Di sana, Fowl kemudian bertanya kepada si anak, siapakah orang yang tega menembaknya sampai seperti ini. Lalu si anak menjawab kalau ia ditembak oleh seorang pengedar narkoboy, yang berkedok berjualan es krim di pinggir jalan. Sampai setelah mendengar jawaban itu Fowl yang sangat membenci kejahatan, ia pun kini berniat akan mencari bandar tersebut. Hingga dengan segera Fowl berhasil mendapatkan alamat si anak dari data pasien rumah sakit, untuk mencari si pengedar yang berkedok penjual es krim itu. Sesampainya di sana dan meskipun banyak orang di sekitar, tanpa basa-basi Fowl langsung menghabisi para pengedar itu, dan kemudian bergegas kabur. Setelah kejadian itu detektif Rains dan Mira pun kembali datang, untuk mengolah TKP. Lalu di sana para warga yang melihat kejadian itu mengatakan, kalau si penembak memakai kupluk seperti orang yang sedang viral di video kemarin. Hingga detektif Rains yang mendengar penjelasan itu ia pun berasumsi, kalau si penembak adalah orang yang sama dengan kasus penembakan perampok kemarin. Keesokan harinya saat Fowl bertugas di rumah sakit, ia mendapat seorang pasien yang datang akibat kecelakaan. Saat itu, ketika Fowl hendak memeriksanya, ia melihat kalau jam tangan almarhum istrinya dipakai oleh pasien tersebut. Lalu tak lama setelah pasien itu tewas akibat kehabisan darah, Fowl segera mengambil jam milik istrinya itu, serta mengambil ponsel si pasien untuk menggali informasi dari mana ia dapatkan jam tangan itu. Saat mengecek ponselnya Fowl akhirnya mendapatkan informasi, kalau jam tangan milik istrinya si pasien beli dari toko barang bekas. Tanpa pikir panjang Fowl pun segera mendatangi toko tersebut, dan sesampainya di sana Fowl menyadari kalau toko ini adalah toko yang bersekongkol dengan para perampok, karena semua barang dagangannya adalah hasil curian. Sementara si pemilik toko yang menyadari kalau Fowl adalah suami dari korban yang dihabisi komplotan perampok, ia pun segera mengambil senjata untuk menghabisi Fowl. Namun beruntung Fowl lebih dulu menancapkan obeng ke tangan si pemilik toko, lalu menodongkan pistol kepadanya. Kemudian Fowl meminta si pemilik toko untuk menunjukkan tempat di mana semua hasil curiannya disimpan. Lalu setelah si pemilik toko membawa Fowl ke tempat barang hasil curiannya disimpan, Fowl berhasil mendapatkan kembali cincin pernikahannya dan beberapa barang berharga lainnya. Namun tiba-tiba datang satu perampok teman si pemilik toko untuk menyerang Fowl, yang merupakan salah satu pelaku perampokan di rumah Fowl. Lalu di sini si perampok langsung menembakkan senjatanya ke arah Fowl, namun tembakannya itu malah mengenai si pemilik toko dan membuatnya tewas seketika. Melihat si pemilik toko itu tewas si perampok pun menjadi marah, hingga aksi tembak-tembakan pun terjadi di sana. Sampai pada akhirnya Fowl pun berhasil menembak kaki si perampok, hingga ia terpojok karena kehabisan peluru. Di sana Fowl juga segera menyiksa dan mengambil ponsel si perampok, untuk mencari tahu lokasi keberadaan kedua teman si perampok lainnya. Lalu saat Fowl lengah si perampok berhasil menendang titik Fowl, hingga si perampok berhasil membalikan keadaan. Namun saat Fowl terpojok, dari atas lemari tiba-tiba bola bowling terjatuh, menimpa kepala si perampok yang membuatnya tewas seketika.
Keesokan harinya Detektif Rains dan Mira mendatangi Paul di rumah sakit, untuk mengabarkan kalau satu pelaku perampok yang telah menghabisi istrinya kini telah tewas. Kedua detektif itu mencurigai Paul sebagai pembunuh perampok tersebut, dan sengaja Paul lakukan atas motif balas dendam. Namun karena kedua detektif itu tidak memiliki bukti bahwa Paul pelakunya, pada akhirnya mereka pun pergi dari sana. Singkat cerita kini Paul pun telah mengetahui kediaman komplotan perampok yang kedua, melalui ponsel yang didapatkannya waktu itu. Di sana Paul melihat kalau si pelaku sedang membetulkan mobilnya, dan diketahui kalau si pelaku ini adalah orang yang melecehkan Jordan saat mereka merampok rumah Paul. Kemudian Paul yang sudah murka pun tanpa basa-basi, menghajar si pelaku menggunakan kunci Inggris hingga membuatnya pingsan. Beberapa saat setelah si pelaku sadar, ia sudah dalam keadaan terikat di bawah mobilnya. Kemudian Paul yang sambil menyiksanya, ia menanyakan nama teman dan lokasi si pelaku, yang pada saat itu menghabisi istrinya. Lalu si pelaku yang sangat ketakutan pun akhirnya ia mengatakan, kalau temannya itu bernama Joe dan tinggal tak jauh dari tempat ini. Hingga Paul yang sudah mengetahui hal tersebut, dengan kejam ia pun menghabisinya seperti ini. Kemudian adegan berpindah ke rumah sakit, di mana Paul sedang menemani Jordan yang kondisinya semakin membaik. Lalu tiba-tiba Paul mendapat telepon dari orang yang tak dikenal, yang ternyata orang itu adalah Joe perampok ketiga yang belum berhasil Paul habisi. Dan saat itu, Joe hanya mengatakan kalau Paul jangan sok jagoan, karena secepatnya Joe akan datang untuk menghabisi Paul dan anaknya. Keesokan harinya karena kondisi Jordan semakin membaik, dan pihak rumah sakit sudah mengizinkan Jordan untuk pulang ke rumah. Namun saat di lift tiba-tiba saja seorang pria menghampiri mereka, dan ternyata pria itu adalah Joe alias si perampok ketiga itu. Lalu di sana Joe mengancam dan mengatakan kalau mulai sekarang Paul harus berhati-hati, namun Paul tidak takut dengan ancaman itu dan Paul mengabaikannya. Singkat cerita saat malam hari sudah tiba, Paul menyadari kalau saat ini Joe si perampok sudah berada di halaman rumahnya. Kemudian Paul segera menyembunyikan Jordan di lemari bawah tangga, dan memintanya untuk segera menghubungi polisi, sementara Paul sendiri ia akan berusaha melawan mereka. Tak lama dua anak buah Joe diam-diam berhasil masuk ke dalam kamar, dan salah satu dari mereka yang mengira kalau Paul sedang tidur, ia langsung memberondongnya dengan tembakan. Namun sayangnya itu hanyalah sebuah bantal, yang ternyata sudah sengaja Paul tutupi dengan selimut untuk mengecoh mereka. Lalu Paul muncul dari belakang, dan dengan gagah ia langsung menghabisi orang itu. Kemudian saat satu anak buah Joe yang tersisa datang, Paul bersembunyi di samping jasad orang tadi, lalu memberondongnya dengan tembakan. Kini yang tersisa hanyalah Joe seorang diri, dan Paul pun segera mencarinya secara diam-diam. Namun tiba-tiba saja Joe datang dari belakang, dan ia berhasil menembak lengan Paul. Saat Paul terpojok, Jordan berteriak dengan sangat keras, sehingga membuat perhatian Joe teralihkan. Lalu Paul yang melihat hal tersebut dengan cepat mengambil senjata di bawah kursi, lalu menembak Joe hingga membuatnya tewas saat itu juga. Setelah semuanya tewas datanglah polisi dan detektif Rains, yang sebelumnya dihubungi oleh Jordan. Kemudian Paul menjelaskan kepada detektif Rains kalau ia kembali dirampok, namun dengan terpaksa sekarang Paul harus menghabisi para perampok itu sebelum mereka menghabisi keluarganya lagi. Sekarang Paul sadar kalau ia harus menyelesaikan semua masalahnya sendiri, karena para polisi hanya akan datang setelah masalah itu selesai. Hingga pada akhirnya semua dendam Paul pun sudah terbalaskan, dan ia sekarang bisa kembali hidup tenang, menjalani tugasnya sebagai dokter serta seorang ayah. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.